Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sobat-sobat Kendari Gaib. Malam hari ini kita ada tema bagaimana sih cara melawan orang yang usil, yang melakukan rogo sukmo, kayak begitu. Juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Mungkin kita akan sharing ya, menghadapi orang-orang yang punya kemampuan rogo sukmo ya. Ada Mas Ari ini salah satu Mas Ari Raisa, salah satu orang paling gantengnya Kota Kendari ya. Kayaknya dia tukang main chip. Kota Iya, karena saya terawang dia nih habis kena kaki merah full full layar. Kenapa tema ini kita angkat? Karena kebetulan tadi di sini ada banyak orang-orang yang punya kemampuan supranatural tapi disalahgunakan ke jalur kiri, gitu bahasanya. Mereka datang rogo sukmo hanya untuk menyerang teman-teman kami yang ada di sini. Jadi malam hari ini saya sudah didampingi Mr. Idul di sini. Kita akan membahas Mr. Idul bagaimana sih cara kita untuk menghadapi orang-orang yang punya kemampuan rogo sukmo yang disalahgunakan untuk apa istilahnya menyerang orang lain, mengganggu ya, kayak begitu. Nah ini nanti teman-teman boleh berikan kita masukan atau komentar seperti apa. Kita berbagi pengalaman di sini ya. Mungkin teman-teman pernah menjumpai atau punya pengalaman juga bersentuhan dengan orang-orang yang atau bahkan teman-teman sendiri punya kemampuan rogo sukmo ya, kayak begitu. Sambil harusnya saya ada HP 1 ya, baik saya siapkan dulu karena akan lebih bagus saya membacanya kalau saya membukanya di HP ini lebih jelas. Jadi teman-teman, yang dibilang rogo sukmo itu sendiri sebenarnya adalah salah satu ilmu termasuk ilmu kebatinan juga sih sebenarnya itu ya, dimana sukmanya itu bisa keluar dari raganya kemudian dia berkelana ya. Mungkin sangat menyenangkan bagi orang yang bisa rogo sukmo itu karena mereka bisa menuju ke suatu tempat. Dan tapi jangan salah kaprah teman-teman ya, karena jangan sampai Anda menyamakan dengan astral-astral ala-ala YouTube dengan rogo sukmo yang benar-benar disebut rogo sukmo ya. Karena kalau dibilang itu astral atau yang biasa juga Mr. Idul lakukan itu lebih kepada perjalanan batin sih ya. Betul. Bukan yang dibilang itu rogo sukmo yang asli ya. Karena rogo sukmo yang asli itu jauh beda banget dengan astral-astralannya YouTube gitu ya. Dengan yang biasa juga kami lakukan kalau misalnya kita ke itu kemarin kayak ke Gunung Kelimu tuh kan. Iya. Nah itu lebih sebenarnya perjalanan batin. Jadi kita sambil jalan pun masih bisa ngobrol-ngobrol. Lu di mana? Saya di sini Mr. Idul. Kayak kemarin ya, saya cerita sedikit begini ya. Sebenarnya Mr. Idul itu kan enggak tahu kalau saya ikut kamu kan? Iya. Jadi waktu itu saya minta Mr. Idul, coba kamu ke Gunung Kelimu tuh. Nah Mr. Idul sudah mulai tutup mata, tapi saya sambil pegang di belakangnya gini loh. Saya niat ingin ikut gitu, dan saya ngikut Mr. Idul. Saya tiba-tiba berada di kawah. Lah saya kaget karena air kan yang saya lihat itu di batin saya. Saya tutup mata juga gitu. Jadi kok air ya? Makanya saya langsung kaget keluar. Ternyata Mr. Idul kaget pada akhirnya mendengar suara saya. Makanya baru bilang, kamu ikut kami Mr. Robin? Iya, ternyata dia berada di kawah. Nah itulah perjalanan batin sebenarnya, bukan astral. Bukan rogo sukmo yang tingkat tinggi atau umumnya yang dikenal rogo sukmo ya, gitu. Jadi kalau yang namanya rogo sukmo itu benar-benar mereka itu terfokus, bersemedi, bahasanya begitu, bertafakur diam, walaupun tubuhnya bergerak-gerak ya, tapi itu menyesuaikan kondisi di mana dia sedang berada. Satu contoh Mr. Idul, di sini Mr. Idul juga punya saudara atau teman lah ya, yang melakukan rogo sukmo yang diantar oleh gurunya. Jadi mereka tuh teman-teman, percaya atau tidak, tubuh kasarnya tuh terangkat terputar-putar di
udara. di udara. Begitu, itu Karena dia pergi di ada pusaran angin. ada pusaran angin, begitu ya itu. Dan mereka juga berteriak tapi tidak saling berkomunikasi bilang, saya terputar nih, kau di mana? Kayak begitu. Tidak begitu Rogo Sukmo itu ya. Nah, itu salah satu cerita aja tentang Rogo Sukmo yang kita pahami, bukan astral-astralan YouTube ya atau perjalanan batin gitu. Sambil saya baca dulu, kalau begitu mudah-mudahan apa yang teman-teman sharing di situ bisa kami jawab atau kita berbagi seperti apa. Bentar ya. Oke, di bawahnya ada, di atas kan tadi ada Mas Ari ya, cowok gantengnya Kota Kendari kan? Oh iya. Iya, yang kedua di bawah ada Arianto Rinaldi, lanjutnya lagi ya. Anang Aryawan, selamat malam Mister, sehat selalu. Malam Mas Anang, minta maaf tadi Mas menelpon, saya baru mau ngangkat tapi Mas sudah tutup ya. Nanti kita boleh telepon-teleponan ya. Iya Mas. Oke, lanjut di bawah. Ada sesi terawang kah? Ya mudah-mudahan bisa ya, tapi sambil jalan aja ya Mas Arianto, Mister Ridul ya. Kalau 1-2 orang boleh mungkin ya bisa. Raden Roro Siti Fatimah hadir dari Gob. Iya, terima kasih. Nah ini ada Mbak Yati di Hong Kong. Assalamualaikum Bang Robin dan Mister Ridul. Mohon doanya malam ini Heni dalam perjalanan pulang Bang. Mohon doanya semoga sampai di rumah dengan aman dan amin. Ya, selalu doa yang terbaik ya buat Mbak Heni ya di rumah sana. Semoga beliau itu tiba dengan selamat dan sampai dengan berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Amin, insya Allah. Bang coba jawab, apakah satanik itu ada? Kalau dibilang setan itu ada, tapi kalau bilang satanik itu kayak semacam pemuja setan. Kalau satan itu kan satan ya, bahasa Arami kalau nggak salah itu satan atau setan ada, tapi dibilang juga itu satanik ya orang-orang yang memuja setan. Ya itu ada ya, di belahan bumi ini ada ya yang memuja itu. Karena kalau kami juga percaya bahwa Dajjal itu ada ya, hanya untuk saat ini belum keluar. Dan kaki tangan Dajjal itu ya, itulah kalau menurut kami sendiri, mereka itulah orang-orang satanik yang menjadi pengikutnya Dajjal ya. Hadir lagi Mas Lanang Game Fall. Halo Mas Mas Lanang. Santoso. Hadir lagi Mister, jalan-jalan terus juga dia Saputra, jalan-jalan terus ya. Jadi Mister Idul itu pernah punya pengalaman melihat orang yang Rogo Sukmo, orang dekat ya, boleh dibilang begitu ya. Jadi diantar misalnya kita ke Makassar. Ya, tahu dah teman-teman, itu kondisi Rogo Sukmo itu benar-benar yang realnya. Bukan kembali ke dimensi apa, kembali ke zaman apa. Nah itu yang dibilang perjalanan batin, astral-astralan YouTube. Itu yang saya bilang, kalau teman-teman mungkin pernah menonton video kami ke Gunung Padang, kemudian kita melihat ada peradaban masa lalu, itu namanya perjalanan batin teman-teman, bukan dibilang Rogo Sukmo ya. Artinya supaya teman-teman bisa bedakan aja ya. Karena orang-orang yang bisa bermain Rogo Sukmo itu sebenarnya akan ketawa-ketawa kecut, senyum-senyum halus kalau melihat para YouTuber itu mengatakan mereka itu Rogo Sukmo. Ya sebenarnya begitu ya. Karena orang-orang yang hebat itu tidak akan bermain YouTube kayak kita begini ya. Jadi mereka itu punya kemampuan-kemampuan tapi bukan untuk dipertunjukkan ya. Jadi siapalah kita ini kalau kita misalkan kita ini orang YouTuber begitu terus merasa diri sudah yang paling hebat. Tidak begitu. Mereka itu ketawain kita itu teman-teman, orang-orang yang banyak di luar sana. Nah, para ini minta maaf ya, saya kalau berbicara dukun itu jangan salah. Justru dukun-dukun itu mereka ilmunya bisa Rogo Sukmo itulah. Makanya mereka bisa mendatangi seseorang. Dan kejadian yang baru saja terjadi di sini adalah Mister Idul itu ditikam secara goib oleh satu sosok sukma dukun yang marga sukma itu. Makanya dibilang Rogo Sukmo karena sukmonya yang jalan. Sukma. Makanya tuh, dan sukmanya bagi orang-orang seperti kayak Mister Idul itu melihat jelas penampilannya, mukanya, wajahnya. Ada di waktu tertentu kadang-kadang berbentuk hologram.
Ya, dan saya punya pengalaman pernah melihat orang yang rogo sukmo. Coba cek di video-video saya dulu. Dikala saya sedang membersihkan salah satu rumah orang yang paling terkayanya di kota Kendari sini, saya diundang. Di situ kan ada orang yang meraga sukma. Dia paranormal, ilmu tinggi sih. Dia datang lihat-lihat, oh yang ini tuh yang lagi bersihin rumah. Kayak gitu ya. Tapi saya melihat dia kayak hologram begitu. Nah, itu yang saya bilang, kalau ada orang yang punya kemampuan datang rogo sukmo di hadapan saya, kalau dia ilmunya masih biasa-biasa saja, mungkin saya tidak bisa lihat. Tapi kalau dia ilmu tinggi, itu kadang-kadang berbentuk hologram bisa tembus, saya lihat kayak begitu. Nah, tadi yang terjadi, Mister Ridul, kamu kan ditikam kan sama dukun yang marga sukma. Nah, bedanya ya, kalau orang yang tahu dengan hal-hal yang bersifat supernatural itu, kalau ditikam senjata goibnya oleh orang yang marga sukma, sakitnya sama aja teman-teman kalau secara fisik. Sakit sekali saya Nah, rasa. dengar, sakit sekali. Nah, kalau ada orang perang-perang, misalkan ya, dia bilang, bang, bagaimana sih perang-perang astral itu? Santai-santai wae, tidak ada apa-apa. Bukan karena jago, memang karena nggak bisa gitu ya, untuk merasakan atau berhadapan dengan orang yang rogo sukmo. Ya, itu akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan kayak begitu kan. Oke, sambil jalan aja ya, saya baca lagi di bawah. Bagas Adwia Jumadin ya. Mohon bantuannya terawang kakak saya. Kenapa ini? Nah. Ini ada orang yang kayaknya terkena gangguan goib ini kalau begitu ya. Bisa nggak kita lihat dulu aja Mister Ridul. Dia katanya kalau ngobrol sering kalau diajak ngobrol kayak ngelamun. Namanya, Bahkan senyum-senyum saja. Namanya bentar ya. Muslimah di Batam. Bentar ya, kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimah, Mbak kayaknya ya, di Batam. Minta maaf. Kayaknya bukan gangguan goib. Jadi Kayak seperti apa? Bukan pikiran gitu. begitu. Mudah-mudahan kami juga salah orang ya, Mas yang menanyakan tentang Mbak Nur. Siapa ini? Muslimah ini bukan gangguan goib, tapi dia lebih banyak kepada beban pikiran. Ya, terlalu banyak mungkin hayalan-hayalan yang belum tercapai atau cita-cita lah bahasanya begitu. Mungkin dia karena beratnya beban hidup yang dia alami, kehidupannya persoalan-persoalan apakah di kantor, di kuliahan, kah di rumah tangga, atau sehingga banyak dia pikirkan. Begitu Anda apa istilahnya berkomunikasi, dia kayak senyum-senyum karena dia lagi memikirkan yang lain ya. Ya dianggap apa namanya, di bawah santai ya. Tapi kalau memang dia ada gangguan goibnya, enggak apa-apa kamu nanti ke WA posting fotonya ya, bisa dulu. Mungkin kita bisa akan lebih detail kalau melihat fotonya orangnya ya. Boleh kamu ke WA ya. Tapi kami tidak terapis ya. Kami hanya akan sampaikan seperti itu loh. Misalkan dia ada gangguan, silakan temui paranormal yang ada di Batam. Kayak misalkan kalau benar dia gangguan goib ya. Boleh ke WA kami. Lanjut di bawah. Mas Anang Aryawan ya, kenapa? Mister, ada teman saya mau tanyakan kodamnya. Oh, mungkin di sampingnya dia sekarang itu yang ada di Merauke. Tapi temannya ini ada di Bandung. Namanya Muhammad Zesal. Muhammad Zesal di Bandung. Muhammad Zezal dari Bandung. Iya, tapi kan Mas Anang di Merauke kan, di Papua apa ya? Papua. Muhammad Zezal. Tapi ya temannya ini namanya Muhammad Zesal di Bandung. Coba kita bayi nama aja ya. Oke. Ada yang konser teman-teman di belakang. Bentar ya. Oke. Sudah dapat Mr. Ridul? Muhammad Zesal. Sepertinya Kuat-kuat dikit. kodam kebentengan lah.
Kalau kodam kebentengan itu sumbernya dari mana? Dari benda kah atau keilmuan batin? Kalau saya lihat ini lebih dari mandi gitu, kayak begitu. Kayak dikasih mandi-mandi ini. Oh ya, Mas Anang, kalau dilihat misal Idul itu sepertinya dibilang kodam benteng itu karena ada apa namanya ritual dari orang tua kita atau leluhur kita, kakek atau om lah, apa? Misalnya nih kamu kalau mau pergi tugas ke rumah dulu, saya mandikan dulu kamu ya. Nah, di situ ada keberkahannya ya, mungkin itulah bentuk perlindungannya ya. Tapi sampaikan kepada teman Anda perlindungan yang sebenarnya perlindungan itu dari Allah ya. Mungkin itu salah satu usaha saja agar mungkin agak tidak terlalu gampang dapat serangan-serangan goib ya kayak begitu. Tapi yang utama adalah keimanan ya sebaiknya kepada Allah. Baik di bawahnya lanjut ya. Adakah? Ya Mas Santoso. Mr. Idul ceritakan pertama kali Rogo Sukmo. Silakan Mr. Idul. Lagi anu. Lagi apa? Lagi masih sekalian. Masih sakit gara-gara di ini. Bukan yang kemarin itu waktu Rogo Sukmo yang ketemu dukun itu, yang di samping rumah itu. Yang ketiduran. Yang iya, Iya, di situ pertama. Oh iya, Mr. Idul kurang enak badan ya teman-teman karena baru aja tadi ditikam sama dukun yang lagi datang ke Rogo Sukmo. Tapi begini Mas Santoso, saya ceritakan pengalaman Rogo Sukmonya itu Mr. Idul. Dia pertama kali lagi baring sih sebenarnya di rumah ya. Antara tidur dengan tidak, tiba-tiba dia keluar nih dari tubuhnya dan dia melihat tubuhnya ada di situ, tubuh kasar. Jadi kita itu kayak seperti mati, sebenarnya itu Rogo Sukmo itu mati karena sukma kita melayang keluar, tapi kita melihat tubuh kita ada di bawah. Yang pertama saya kira saya mati. Dia pikir dia pertama kali itu waktu itu mati ya. Iya. Jadi Mr. Idul sudah nangis-nangis tuh di luar. Kenapa saya ada di luar itu tubuh saya di bawah? Saya tes cocokan tidak bisa masuk. Jadi kamu turun kan? Iya saya cocokan tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Masuk tapi masih terangkat lagi sukmanya. Jadi sukma ini menangis teman-teman. Mr. Idul kan? Saya menangis. Akhirnya dia bilang begini, daripada saya begini-begini aja kamu keluar kan? Iya. Dia keluar ke jalan tapi dia bilang amazing. Kenapa amazing? Kok dia tembus sampai ke rumahnya siapa itu yang adalah ya, dosa kita sebut. Nanti dia nonton video ini kan tidak enak juga tuh. Ternyata orang itu punya kemampuan Rogo Sukmo juga dulu. Nah, saya lihat kamu ya, ternyata kok bisa Rogo Sukmo ya, gitu ya. Dia tunjuk saya. Dia tunjuk. Nah, makanya orang-orang yang Rogo Sukmo itu bisa ketemu teman-teman ya. Langsung dia tangkap saya. Jadi ada orang kalau mengaku-ngaku bisa Rogo Sukmo, berarti kita tidak ketemu dan kita tidak saling bercakap. Nah, apa tuh? Dia tangkap gitu. Saya. Kau ditangkap ya? Sempat dia ikat tangan saya gitu. Dia ikut, iya dia ikat. Tapi anda tahu bagaimana saya bisa lepas juga. Iya, pas setelah saya lepas saya dorong dia, dia buru saya ambillah ada kayu. Yeah. Pas saya mau pukul jasadnya dia langsung masuk cepat. Dia masuk ke jasadnya, dia pulang. Jadi orang itu takut juga ya sukmanya mampus. Misalnya itu sudah mau pukul, langsung buru-buru tuh pulang ke jasadnya dia kayak begitu. Jadi kan dia aman ya sukmanya. Itulah teman-teman hal-hal aneh kan kalau kita berbicara Rogo Sukmo yang sebenarnya Rogo Sukmo ya kayak begitu. Pas saya cocokkan kembali langsung masuk. Nah di situ alhamdulillah kamu bisa masuk. Ya akhirnya kembali. Iya. Gitu. Ternyata saya masih hidup. Masih hidup. Nah jadi banyak pengalaman-pengalaman Rogo Sukmo sebenarnya yang dialami Mr. Idul. Tapi itu salah satu pertama kalinya. Jadi sebenarnya Mr. Idul itu dia sebenarnya tidak terlalu paham yang katanya yang dibilang indigo itu apa pertama awalnya. Cuma memang kamu kan pernah punya kayak guru juga kan? Yang istilahnya guru kebatinan begitu. Tapi dia dasarnya memang sering melihat-lihat makhluk-makhluk begitu waktu itu Mr. Idul. Dan dia tidak tahu yang bagaimana Rogo Sukmo. Hingga pada suatu waktu itu dia tidur kemudian dia pikir dia sudah meninggal karena dia lihat tubuh kasarnya di situ. Dia lihat. Sebenarnya bukan tidur sih, antara baru baring kayak begitu. Antara tidur dengan tidak, sadar dengan tidak. Iya, makanya lagi istilahnya berdiam diri lah walaupun itu bentuknya kamu lagi tidur, bukan lagi bertafakur. Bukan. Itu Mas ya. Pengalamannya Rogo Sukmo pertama kali. Oke, lanjut di bawah. Kok permintaan terawangan kakak ipar saya dilewatkan Bang? Yang mana? Mas Arianto yang mana? Enggak kebaca, Mas. Nggak ada di sini, ya kan? Oh itu tahu ada. Yang mana? Mana? Nggak ada. Nggak ada atau mungkin di sini ya? Coba saya lihat di sini. Bentar ya, Mas Arianto. Bukan atas lagi coba. Bentar ya. Saya coba cek dulu. Kalau memang ada ya. Nggak ada kok. Nggak ada, sama kok di sini versinya. Nggak ada.
Belum Mas, belum. Coba diketik ulang aja Mas. Siapa? Arianto. Arianto ya. Yang tadi itu ada Bagas, tapi menanyakan kakaknya yang bernama Muslimah. Ya, oke, nanti saya baca urutannya kok ya. Kalau perlu kasih lihat aja. Ya sebentar. Nah sekarang ini ada Mbak Yati. Mister Idul tolong terawang bibi saya namanya Tugina. Oh di WA aja kalau Mbak Yati. Di WA aja kalau Mbak Yati. Begini teman-teman ya, kalau teman-teman yang sudah biasa masuk ke WA itu akan lebih afdol kalau ada gambarnya. Sebenarnya kalau nama ini biar juga kita terawang kalau kurang apa istilahnya tidak terlalu cukup banyak data untuk kita melihat seseorang. Kalau hanya nama kan itu salah satu faktor saja, tapi akan lebih bagus nama dengan foto. Ya, Mbak Yati setelah lepas ini kamu posting aja fotonya kalau bisa ya. Begitupun Mas Arianto lah kalau begitu. Kalau misalnya kakak ipar kamu tanyakan ke WA aja ya, tapi kamu harus sebut. Iya Mas Arianto. Biar nanti kami balas ya. WA aja ya. Nah di sini kita akan lebih banyak bercerita aja, misalnya pengalaman kayak apa ya. Tapi kalau untuk terawangan Mas Arianto, Mbak Yati langsung posting fotonya ke WA-nya kami ya, begitu. Oke, lanjut ya, saya baca di bawah. Bang, udah lama nggak terawang bang? Saya namanya Umar Ramadhani dari kota Subang. Ya udah, baik nama aja kamu ya. Coba Mister Idul, Umar Ramadhani dari Subang ya. Kalau untuk Mas Arianto dengan Mbak Yati ke WA, posting foto orang yang kita akan maksud ya. Leluhur. Aja ya. Ya. Soalnya saya lagi. Enggak, saya masih ingat memang dia leluhur kok. Begitu kan? Cuma tanya aja ya, makanya saya bilang pasti jawabannya leluhur. Dia ada leluhur, kamu ada leluhur kan udah berapa kali sampaikan kan? Oke, lanjut di bawah. Sudah muncul produk. Kalau Rogo Sukmo ke bulan bisa nggak bang? Pengalaman-pengalaman orang lain kira-kira pernah kamu dengar? Ada yang mau kayaknya gini kayak kurang kerjaan banget ya ke bulannya gitu. Udah halus itu kayaknya. Iya. Karena kayaknya kita belum pernah dapat juga dan belum kepikiran. Apakah makanya orang-orang itu mungkin tidak akan pernah bisa diberikan ilmu Rogo Sukmo karena pikirannya aneh-aneh. Begitu dikasih ilmu begitu dari Allah, tiba-tiba dia pengen sampai ke bulan. Aduh gila. Minta maaf itu contoh ya. Memang galaksi kita ini kan luar biasa ciptaan Tuhan. Berjuta-juta galaksi. Salah satunya galaksi Bima Sakti. Tapi kenapa hanya bumi yang punya kehidupan? Nah itulah ya. Jadi tak ada yang sia-sia dalam penciptaan itu sebenarnya ya. Tapi terus kalau kita hubungkan, ada yang mau Rogo Sukmo sampai ke bulan, kenapa nggak sampai ke Pluto sekalian? Misalkan begitu. Tapi menurut saya begini ya, orang-orang yang punya kemampuan Rogo Sukmo itu paling sebatas dunia aja kali juga. Karena kan itu sukmanya mungkin masih butuh udara kali ya, kayak begitu menurut saya. Sehingga iya, kalau dia kemana-mana, misalnya jauh keluar yang sudah tidak ada udaranya, mungkin tubuhnya mati di situ. Satu contoh, yang kamu bilang itu, nggak usah sebut nama ya, dia kakak seperguruannya pernah Rogo Sukmo yang ada api itu loh. Dia berteriak. Dia berteriak tuh, ada api, tapi tubuhnya berteriak gitu. Nggak bisa kita tolong karena sukmanya masih di luar. Cuma itu yang dia rasakan, nanti dia pulang baru ceritakan kayak begitu. Nah bagaimana kalau dia ke bulan? Mampuslah dia di bulan, di sini mati. Kayak begitu, makanya terlalu nonsen orang bisa sampai ke bulan, ke Pluto, kemana gitu. Wah, even itu hanya Rogo Sukmo teman-teman ya. Jadi kita boleh halu, jangan terlalu halu-haluan. Ya, gitu mas ya. Saya baca lagi ya. Mister, coba terawang Anggi yang lagi rame. Katanya mau dijadikan ratunya Lucifer. Mas, nonton video kami yang kemarin, kita udah bahas tentang pengantin setan. Udah terlalu detail, kita bercerita tentang siapa Anggi dalam sudut pandang kami. Ya, nggak usah kita bahas ya, cukup lama. Nanti akan lama ya. Nonton aja di video kami itu. Yang jelas kalau menurut kami Anggi itu bukan seorang indigo, dia tidak bisa bersentuhan dengan goib, ya. Misalnya dulu ya, dia tidak ada jejak-jejak yang bisa berkomunikasi dengan hal goib. Itu aja. Silakan nonton video kami. Tetap disclaimer penjelasan kami karena kami menerawang karena kami lihat fotonya bahkan videonya ada. Begitu. Ya. Subang hadir ya, terima kasih Kang Ajan. Hadir juga Kak ya. Renzo Channel. Prabu Batara Sakti. Langsung apa itu? Anggi, Bang. Ganden, salam. Siapa sih?
ikut nyimak aja Bang, salam persaudaraan dari Cirebon. Oh iya, terima halo. kasih. Halo Cirebon. Halo, Wah, Cirebon. kalau Cirebon ini kan salah satu kota yang istilahnya apa ya, punya apa istilahnya berkah atau aura, baik dari sisi spiritual maupun secara supranatural. Itu Cirebon ya. Di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah itu perbatasan itu, di daerah pantai utara. Vincenzo Channel, ya sosoknya apa? Kak, udah lama. Maksudnya apa? Oh, yang tadi si Umar Ramdhani itu, kamu ada sosok lah, sosok kakek leluhur ya, gitu. Boykot, apakah bisa rogoh sukmo ke langit Bang Idul? Itu tadi udah dijelasin ya, terlalu apa berlebihan orang yang punya kemampuan rogoh sukmo itu terus mau pergi yang sudah tidak ada udara. Langit mungkin dia kan sebenarnya orang rogoh sukmo itu dia itu sudah tidak punya fisik, jadi dia tuh kayak angin aja, bahasanya begitu, bisa tembus kemana saja begitu ya. Yang kamu ketemu itu kan berkelahi di atas rumah kan? Iya betul. Berkelahi di atas rumah, nuh bayangkan kalau secara fisik kan nggak mungkin kita lompat-lompatan di atas rumah. Langit ya mungkin yang ada udaranya ya, tapi kalau sudah keluar dari apa ozonnya, mampus juga itu kayaknya. Kalau ada yang mau coba-coba rogoh sukmo sampai ke Pluto, Jupiter, bulan. Ya, lanjut di bawah ya. Pawang Kodam Mongol Stres Bang, sudah tobat atau masih pengikut satanik? Pernah kita terawang Mas Mongol Stres, tapi sudah berapa bulan yang lalu ya, pernah ada yang ikut, tapi itu tinggal yang suka aja Mas Mongol. Kalau yang pengikut-pengikut satanik itu apa sosok-sosok jin yang kategori satanik itu sudah enggak. Jadi Mas Mongol, disclaimer ya, dia tuh udah agak mending sih, auranya udah bagus dibanding 2 tahun yang lalu pada saat kami terawang Mas Mongol. Jadi menurut kami Mas Mongol sudah tidak terlalu bersentuhan sih sama satanik ya, begitu. Jadi adakah kalau sudah tidak ada yang bertanya ya saya tutup aja videonya. Oke, di bawahnya ada. Mau dong di Terawang, saya mister, saya suka sakit-sakitan, khususnya di bagian perut. Siapa nih Kang Ajat? Harusnya tulis namanya ya, nama aslinya, kemudian kotanya. Ya, lewat. Muhammad Zezal Ramdhani. Oh ini? Muhammad Zezal Ramdhani? Bukan yang tadi kau Terawang itu? Iya, selamat malam apa gitu. Selamat malam Mas, ini saya dari Bandung yang ditanyakan sama Mas Anang. Oh iya. Oh iya. Mas tadi kan disampaikan ada benteng yang jaga dari leluhur. Iya. Oh iya. Cuma kalau kan ini kan apa yang bisa kita ambil apa istilahnya ya, kalau kita melihat itu benteng, sepertinya Mas itu ada titipan daripada orang-orang tua kita gitu ya. Ya mungkin kamu tidak tahu bahwa itu sudah ada di situ, tapi kalau kamu lihat tadi bentengnya seperti apa sih, ada sosok begitu Mr. Ridul sama Mas Desal ini yang di Bandung, Apa? temannya Mas Anang itu. Iya, teman Mas Anang. Iya, kamu bilang kayak benteng-bentengnya itu berupa apa yang kamu lihat? Saya lihat ada sosok di belakangnya. Saya melihat ada air, begitu berarti melalui air. Iya. Nah, itu sosoknya seperti apa perawakannya? seperti setengah mati saya jelaskan. Sulit ya? Iya, sulit saya jelaskan. Sulit kita jelaskan ya, karena Mr. Idul itu melihatnya tuh ya bentuknya tetap aja itu bangsa sebelah. Begitu Mr. Idul ya? Iya. Begitu Mas ya. Nanti boleh teleponan lah ya dengan Mas Anang. Oke, lanjut. Iya. Namanya ini Hikmah Derajat dari Subang ya, udah. Coba terawang berdasarkan Bisa next dulu. kenapa? Sakit. Duh Mas, Mr. Idul masih sakit ya gara-gara kena hantaman tadi. Bentar, jadi Mas Hikmah Derajat, enggak apa-apa ke WA aja dia nih. Boleh. Boleh kamu ke WA aja ya, posting foto kamu ya Mas Hikmah Derajat, nanti ada waktu kita balas ya di WA. Berbicara tentang kodam, maaf ini Mas, saya mau tanya kalau boleh tahu kodam yang sering dampingi saya berwujud atau tidak Mas? Kalau berwujud apa wujudnya? Itu tadi udah dijelaskan, ada sosok yang sulit sekali kita mau gambarkan seperti apa bentuknya, yang jelas ada sosoknya ya, yang itu yang mengikuti Mas. Dan ada Mr. Idul melihat air, berarti sumbernya itu mungkin karena pernah Mas dikasih mandi, ya kembali aja ke Mas. Benar enggak apa yang kami sampaikan ini? Jangan sampai tidak betul juga kan, itu kan bisa juga kaminya salah ya.
Karena kan kebenaran hanya milik Allah. Karena Mr. Ridul hanya melihat ada kayak semacam pernah kamu kayak diberi air, kemudian kamu pakai mandi tuh, kayak begitu ya. Oke, begitu aja barangkali Mas ya. Kalau belum puas ya enggak apa-apa, nanti kita boleh kamu ke WA atau bagaimana kita ngobrol-ngobrol ya. Boykoto selanjutnya. Bang, bagaimana menurut Abang tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau adalah Syekh Kutub ya. Kalau ditanya menurut kami kan beliau adalah Syekh Kutub ya. Beliau adalah seorang waliullah ya, dan juga salah satu pemimpin para wali. Dan beliau ini keilmuannya sangat tinggi ya. Itu aja barangkali Mas Boykoto ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk video kita kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di video kita yang akan datang sesuai dengan request teman-teman apa yang perlu kita bahas. Terima kasih banyak. Mohon maaf dengan apa istilahnya ketidaksempurnaan atau mungkin Anda tidak puas dengan apa yang kami sampaikan malam hari ini. Insya Allah ke depan kita bisa membahas hal-hal yang mungkin lebih menarik lagi. Baik, demikian terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video kami yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.